Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah e-marketing di pertemuan yang keempat. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa, menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya di pertemuan yang keempat ini. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas materi mengenai digitalisasi, branding dan selling dalam digital marketing. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Apa itu branding dan digital marketing? Di dalam digital marketing itu sendiri, branding dan selling dalam digital marketing ini sangat menarik sekali. Branding dan selling dalam digital marketing. Kreiner mendefinisikan branding sebagai sebuah pernyataan legal secara hukum atas kepemilikan. Sedangkan Broadbent dan Cooper dalam jurnal yang sama menyebutkan bahwa branding adalah sebagai sebuah tanda yang menunjukkan kepemilikan resmi. Sedangkan Gobe dalam bukunya Emotional Branding mendefinisikan branding sebagai sebuah penciptaan merek. Secara sederhana, bisa disimpulkan bahwa branding merupakan suatu tindakan untuk memberikan identitas kepemilikan. Serna Tony dan Dal Olmo Relay 1998. Branding merupakan aktivitas berkomunikasi yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki produk, organisasi, individu, atau siapapun. Itu yang bertujuan untuk mendapatkan respon dan citra yang baik dari stakeholder, konsumen, atau rekanan bisnis lainnya. Tujuannya agar mereka lebih terkenal dan dikenal secara utuh kinerja produknya dan aktivitasnya. Proses branding melalui beberapa tahapan. Satu, kesadaran akan merek brand awareness. Dua, konsumen mengetahui tentang merek tertentu dari suatu produk brand knowledge. Tiga, konsumen mulai memahami citra terhadap merek brand image. Empat, terdapat pengalaman merek dari konsumen brand experience. Lima, kesetiaan konsumen pada merek brand loyalty sampai akhirnya konsumen memiliki spiritualitas kepada merek brand spirituality. Selling, menurut Randi pada tahun 2015, nilai total transaksi e-commerce di Indonesia hanya mencapai 1,7 miliar US dollar dan melonjak hingga 12,2 miliar US dollar pada tahun 2018. E-commerce Indonesia mengalahkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas, e-commerce adalah pasar yang berpotensi tumbuh sangat besar di Indonesia. Pun terjadi dengan penduduk Indonesia, 45% dari mereka menggunakan internet untuk mencari barang dan jasa secara online untuk dibeli.
40% melakukan pembelian secara online, 31% pembelian menggunakan smartphone, dan 31% menggunakan laptop. Jasa pengiriman barang pun menikmati kenaikan ini dengan 60-70% pengirimannya berasal dari e-commerce. Marketing, selling, dan branding. Marketing menciptakan demand atau permintaan, membuat cold prospect menjadi warm prospect. Selling menciptakan pembeli, membuat warm prospect menjadi hot prospect lewat closing. Branding menciptakan pelanggan, membuat hot prospect selalu hot lewat brand loyalty. Selanjutnya, kita lihat di sini mengenai branding dan selling. Hot prospect, branding, dan juga selling. Selanjutnya kita bicara tentang selling. Menurut Randi pada tahun 2015, peningkatan bertambah marketing, selling, dan branding. Selanjutnya 4 tahapan dalam branding. Di sini kita bisa lihat 4 tahapan tersebut di dalam sebuah branding. 4 tahapan di dalam selling, jika kita lihat 4 tahapan itu mendukung kegiatan-kegiatan penjualan. Brand strategi, pembahasan seputar brand canvas sebagai basic pemahaman tentang brand dan branding. Brand identity, pembahasan melalui key visual, logo, merek, dan lain-lain. Keyword, tagline, slogan, dan lain-lain. Dan key sound, jingle, jinglet, dan lain-lain. Brand activity, pembahasan meliputi branding lewat public event, branding lewat personal selling, branding lewat promotion, dan branding lewat advertising. Brand disruption, pembahasan tentang bagaimana brand kita menghadapi gelombang disruption dari luar, dan pembahasan tentang bagaimana brand kita melakukan disruption melindas merek lain yang ada di pasaran. Selanjutnya kita membahas selain 4 tahapan dalam branding tersebut, kita juga membahas mengenai kenapa lebih efektif untuk branding di era digital. 1. Digital marketing lebih dapat terukur kinerjanya atau dampaknya dibanding tradisional marketing. 2. Digital marketing lebih tertarget dan fleksibel, mulanya menentukan target pemirsa berdasar asumsi-asumsi atau data yang ada. Dan selanjutnya berdasar performa kinerja promosi di masing-masing saluran. 3. Dengan digital marketing, bisnis terus berhubung dengan pelanggan dan calon pelanggan, memungkinkan dilakukannya proses nurturing dan remarketing untuk menjaga loyalitas dan meningkatkan penjualan. 4. Semakin banyak orang terhubung promosi yang mengena pada emosional,
pemirsa, dan mereka akan memulai membicarakan atau menyebarkan promosi tersebut. Ini dapat menjadi faktor efisiensi biaya marketing. 5. Pengukuran pengembalian modal investasi digital marketing ROI dapat lebih detail terukur. Biasanya ROI diukur dari berapa banyak pendapatan saat ini dibanding biaya promosi. Dengan digital marketing, ROI dapat diukur sebelum final, dan ini dapat menjadi dasar perbaikan agar program digital marketing dapat berjalan lebih efektif tanpa menunggu satu periode program pemasaran. Tradisional marketing bersifat menyela, bukan menawarkan sesuatu yang berharga. Inilah alasan mengapa 86% orang melewati iklan di televisi. Hanya dapat menarik perhatian dengan waktu yang singkat. Tren biaya selalu meningkat, terutama jika kampanye kurang berhasil. Pemantauan efektivitas sangat dilakukan, baik jangkauan pemirsa, berapa orang yang melihat iklan, dan sebagainya. Ini hanya bisa dilakukan dengan digital marketing. Digital marketing lebih memberi nilai dan memberikan loyalitas terhadap brand. Blog dan video dapat menyampaikan informasi produk-produk sehingga pemirsa dapat lebih positif dalam mempertimbangkan pembelian. Melalui artikel lebih dapat meyakinkan pelanggan dalam mengambil keputusan. Saluran digital memudahkan tim PR atau komunikasi dalam merawat pelanggan. Itu adalah bahasan mengenai tradisional marketing dan juga digital marketing. Ada sedikit perbedaannya antara tradisional marketing dan juga digital marketing. Social selling adalah metode penjualan yang memanfaatkan media sosial untuk menemukan calon konsumen potensial, membangun kepercayaan, dan pada akhirnya menjual produk atau jasa. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang keempat. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.